Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada. Yang kebetulan nonton ini unboxing. Unboxing ini amplifier. Kebetulan hari ini tanggal 1 bulan April, hari kedua masa lebaran. Saya ucapkan selamat lebaran buat teman-teman semua yang beragama muslim dan merayakan lebaran tahun 2025 ini. Semoga kita semua dikasih kesehatan yang baik, usaha yang sukses selalu, dan tentunya selalu aman berpergian kemanapun juga. Ya. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau saya sebutin ada yang salah ya. Selama ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah jadi subscriber saya dan juga teman-teman yang sempat nonton video unboxing maupun perbaikan saya yang lainnya. Ya, jadi di depan saya ini sebenarnya pembelian sudah cukup lama, cuma karena saya berada di luar kota, jadi saya belum sempat mengadakan unboxing baru kali ini. Ini pengirimannya tanggal berapa ya? Tanggal 13 Maret kemarin. Ada dua kotak. Dua-duanya amplifier. Saya belinya di marketplace FB ya. Yang ini isinya kalau saya lihat kondisinya agak kecil, harusnya amplifier merek NAD ini. Tipenya 320C, 320. Satu lainnya lagi itu ampli Yamaha tipenya AX 590 kalau nggak salah. Kondisi ini masih bagus, cuma itunya sebelah katanya, suaranya itu kecil sebelah. Jadi saya unboxing ya teman-teman, lihat sendiri biar cepat. Kalau sekarang Jakarta lagi sepi, mau merasakan Jakarta sepi ya, ada masa-masa pada saat ini lebaran. Kurang tajam. Sebentar. Ada ini di sini. Cukup rapi dia ini. Oke. Nah, hanya satu ini, dan kelihatannya dalamnya ada ini di depan belakang saya waktu itu suruh dia tambahin, tambahkan ini apa itu busa atau gimana, nah dia punya ini. Oke. Coba lihat. Ya, disingkirkan dulu. Oke. Bentuknya nih. Itu pasti bawah itu tadi ada tulisan atas. Berarti ini bagian bawah ini.
Ini udah terlihat. Double. Kita lihat. Dan benar ini NAD ini. Ini kebalik. Dan dia ada ganjal. Jadi lumayan. Ini udah pasti aman nih. Terima kasih Pak Firdaus Caniago. Ini udah di ini belakang juga dikasih penahan ini. Tuh. Jadi ini betul-betul rapi, aman sudah pasti. Biasa pengiriman ini nih kalau nggak ditahan ini tuh biasa rusak ini. Nah, udah. Nah, beginilah penampakannya ya. Tuh. Masih aman semua, cuma sayang ini nggak ada ini remote-nya nggak ada, tapi ini fasilitas remote-nya sebenarnya ada. Nah, coba lihat belakang. Oh, belakang ada somplak ininya. Oh, bukan ini, tapi bukan dari pengiriman ini. Mungkin sebelumnya sudah ada somplak, cuma waktu itu nggak nanya dan jelas. Ya, masih lengkap dia punya ininya, jumpernya. Ya, H9 nomor serinya ini. Masih cukup bagus, mulus. Ya, kalau bilang ada 90% ke atas mulusnya nih. Oke. Ya, masih lengkap semua. Ini hanya 40 watt ya. Dan tipe ini yang Setia 20 ini cukup terkenal di Eropa sana. Nah, ini cuma ada bekas-bekas ini, atau yang sekarang ini atau memang dari sononya sudah ini tuh bekas benturan ini kayaknya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Tuh memang ada seperti ada benturan ini. Oke, yang penting ini ya sudah kondisinya saya bilang ada 90% ya. Walaupun ada balik-balik dikit. Nih. Nah, langkah selanjutnya saya akan coba. Sudah ada ini. Sebelum saya nyalakan biasanya umumnya saya ngetes dia punya ini polaritasnya ini. Cara yang paling simple yang dipakai itu ada cara yang begini ya, sebentar. Untuk sesuaikan polaritas biasanya saya kasih tanda merah, berarti ini fasanya ya. Oke, jelas ya. Nah, biar tahu ini mana yang fasa, mana netral, umumnya ya saya bilang yang umum ya. Ya, umumnya itu akan menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Sambil contoh ya. Ini saya belum tahu mana yang fasa, mana ini. Kalau mau cari tahu sebenarnya bisa dibuka, lihat di dalam. Nah, ini saya colok dulu, tapi saya belum buka. Saya yang ini saya di ininya, di groundnya. Satu di ground, satu di ini. Jadi ini ada 145 volt. Kemungkinan dengan volt yang segede gini itu nih ininya. Jadi badan saya sebagai ground ke tanah. Ya, ini kalau ini itu 143. Jadi dengan pengalaman saya ini udah pasti terbalik dia punya nih. Nah, coba ya. Sekarang kita balik. Nah, metode yang sama kita
gitu. Nah, ya, oke. Nah, ini hanya 13 volt. Jadi ini yang benar nih, polaritas ini yang benar. Jadi setelah itu baru saya kasih tanda. Nah, jadi ini merah. Cuma ini lebih bagus lagi dikasih ini, kasih apa tuh? Kasih tubing yang merah tuh, dibakar nih. Kebetulan ini ada satu coakan di sini. Ya. Kasus kayak gini biasa yang terasa nyetrum di badan itu seperti untuk apa tuh kulkas atau yang lainnya itu gara-gara ini polaritasnya terbalik. Jadi saya ambil contoh ini kan, ini saya plus, ini plusnya di sini saya balikin tadi 140 lebih kan. Nah kita sekarang buktikan benar nggak? Ya ada aneh ini. Udah colok kan tadi. Nah sekarang turun jadi 36. Mungkin setelah jalan ya, 31. Maksimalnya 30. Setelah ini kali dia punya panas. Nah kalau kita balik, tadi hanya 10 ya. Tuh, kecil banget. Tuh, jadi kecil, ini yang benar ya. Ini salah satu contohnya. Oke. Nah, setelah ini saya akan buka. Lihat dia punya ininya. Oke. Karena dia sudah kasih video tesnya segala macam nyala, jadi saya percaya aja, tidak pakai itu lagi, langsung cepat ya. Jadi ini ampli ini dalam kondisi bagus ya. Saya coba mau tes dia punya ada fall out enggak. Kalau yang ini, yang sebelah kiri itu hanya milivolt dong itu. Ya. Kalau mau milivolt di sini bisa kita atur. Ya. 0 nggak dia? 0 kan? Nah, sekarang 12 milivolt. Sebelah sini 12 sama. Seharusnya dengan kondisi ini di mode amplifiernya itu bagus, penguat akhirnya bagus. 12,29 stabil 30. Tuh. Beda berapa, 0, sekian lah ya. Tapi dengan kondisi ini soalnya udah bagus ini untuk ini. Cuma katanya yang jual itu Pak Firdaus Caniago, katanya ini apa itu suaranya ini kecil sebelah. Kemungkinan ini yang jadi masalah ini. Dia punya ini balance-nya atau gimana gitu. Jadi akan dicoba dulu. Itu langsung di ini. Tombol ini semua bagus ya. Tombol semua bagus. Biasa pakai CD. Oke, saya akan sambungkan ke ini. Dapatkan suaranya dulu ya. Nah, saya coba pakai ini ya. Kabelnya kabel Van Dem. Ini kabel mix. Sebenarnya kabel mix dijadikan kabel interconnect.
Dan ini dia punya pakai kunci punya. CD. Dan dia punya kabel speakernya itu QED silver spiral yang anniversary punya. Jadi saya pakai colokan punya nih. Sedangkan untuk tesnya speakernya saya pakai ini, pakai BW ya, yang tipe lama punya 603 DM. Oke, nah ini CD playernya juga. Jadi setiap kali saya ini pasti saya selalu jadikan ini. Nah, coba lihat, berarti ini merah. Oke, di onin. Oke, dinyalakan dulu. Coba lihat. Di play. Tuh nyala udah bunyi. Habis ini nanti saya akan coba buka untuk perlihatkan di dalamnya ya. Ini hanya 40 watt tapi kelihatannya dia speknya tuh overkill. Jadi dikasihkan spek yang lebih bagus. Jadi untuk ngangkat, katanya sih kalau sesuai dengan review di YouTube itu, dengan 40 watt ini rasanya bisa setara 70-80 watt itu. Pengaruhnya gimana saya nggak tahu, nanti saya kasih lihat ya. Dan ini saya lagi buka Black Sabbath. Nah, dia punya ininya headless cross. Ya memang sebelah lebih kecil sebelah sini. Sebelah kiri lebih kecil. Tapi hasil ngukurnya itu stabil. Kondisi sekarang lagi flat semua ya. Ya ini bocor udah. Habis masih bocor itu. Berarti ini dia punya potensial perlu disemprot dulu, kalau enggak diganti. Sebelah sini. Sebelah kiri yang kecil suaranya. Menurut saya ini pengaruh ini. Yang kanannya kanan ya, sebelah kanan sini ya, itu kencang. Ini yang tune di feed ini kalau dipencet ini nggak berfungsi. Ini seharusnya ini nggak berfungsi lagi. Ya. Jadi ini untuk membypass dia punya ininya, fasilitas bass treble-nya itu. Sebelah kecil suaranya. Nah,
dan dia punya ininya potensial kotor. Potensio balannya ya, kalau volumenya ini enggak, dan bocor itu masih bocor sebelah. Nah, ini tuh masih kedengaran nak bocor itu, yang sebelah sini enggak, sebelah kanan enggak, sebelah kiri yang bocor itu suaranya nggak bisa walaupun udah habis ini. Dan kelihatannya ini pengaruh dari R-nya itu, saya ada ya apa tuh service manualnya, ada sekitar 13 R yang ini, soalnya 10 nano punya harus diganti semua ke 100 volt. Kelihatannya di area sini. Mungkin nanti itu kan jadi upgrade punya sekalian. Ini headless cross. Ini brake sahabat. Yang suka lagu rock biasanya kenal, pasti kenal grup ini. Oke, ternyata udah bocor sebelah ini. Bocornya di mana nggak tahu, di balasnya atau apa. Kalau balas begini bunyi ini kotor. Ini kayaknya saya udah pencet. Nah. Bassnya. Kalau treble bassnya potensinya masih bagus, masih berfungsi baik. Oke, saya akan bongkar perlihatkan ya. Nah, untuk buka cover ini tuh sangat simpel, hanya kiri kanan 2 skrup, belakang 1 di tengah sini. Nah, coba lihat. Oh, saya matiin dulu. Oke. Dan begini penampakannya, masih asli kelihatannya nih. Dia punya ini juga masih sangat mulus ya. Sini hanya bengkok dikit, nanti diketok balik ini. Sini nih. Karena ini pernah kebentur nih pasti ini. Oke, nggak masalah. Nah, ini juga nih. Tuh, sampai bengkok begini. Oke, nih penampakan dalamnya. Ya. Dan termasuk cukup kotor, nanti harus dibersihkan semua. Dia ada kasih tahu bahwa ada di sini nih pasti, sebelah sini. Nanti ini akan buatkan satu video khusus ini untuk ini pembersihan dan perbaikannya. Kalau saya lihat sih bentuknya masih asli ya, belum pernah dipegang. Nih, semua belum pernah servis ini. Dan saya cabut dulu powernya. Oke. Rata-rata dia punya setiap generasi belakang ini bentuknya kayak gini sampai ke BEE ya. Ya ada tipe yang di belakang ada BEE itu mirip-mirip banget kayak gini, cuma bentuknya agak bongsor atau gimana. Bedanya situ aja. Dan ini ya terus terang ini kotor banget tuh, lihat. Nanti akan dibersihkan. Belum terlihat ada yang elko-nya, belum ada yang terlihat menggelembung. Ya. Dan untuk ininya dia pakai toroid ya, donat, dan dikasih ini besi, ini bukan plastik, besi. Dan dia punya desainnya sangat bagus ini.
Dulu pernah lihat yang 356 BEE punya yang mati total, hanya jual sekitar 1 jutaan, itu sayang nggak kebeli. Itu 80 watt, ini hanya 40 watt. Jadi saya cabut dulu, saya akan kasih lihat ya secara teliti nih. Oke. Udah. Bentuknya seperti ini. Ini pembuatannya sangat rapi. Jarang kelihatannya kabel ya. Kalau zaman dulu punya yang Jepang rata-rata pakai kabel sambung menyambung itu. Dari mana ke mana itu. Susah. Kalau ini bagus nih sampai punya ininya. Pakai barsik gede seperti ini bagus banget ini. Makanya rata-rata NAD dia punya, selain harga murah juga performa suaranya itu juga bagus. Ini berapa ya? Kapasitor berapa UF? 50 UF 15.000. Ini kelihatannya ada yang nggak beres nih, yang satu ini. Mungkin ini pengaruhnya tadi itu. Ini terlalu goyang nih, padahal udah dilem ini. Ini kelihatannya solderan di belakang ada ini. Aduh, saya nggak bisa lihat di belakangnya. Ini nggak bisa lihat, harus dibuka. Itu nanti bagian ini upgrade sama ini. Ini sepertinya ini bermasalah nih. Tuh, terlalu goyang. Padahal udah di ini. Ya. Kecurigaan saya yang pengaruh sebelah itu yang dengung itu mungkin dari sini, bisa dari sini. Supaya aman, ini harus dibersihkan total, terus di solder ulang semua dia punya setiap titik ininya. Saya bukakan yang belakangnya untuk kasih lihat ya. Ini bentuknya ini. Ya. Ini mungkin area yang sangat panas ini. Ya, masih hangat sampai sekarang. Kalau bisa tambahkan heatsink lagi. Oke, kalau mau awet. Nah, di belakangnya itu kalau ampli lama dia ada baiknya, dia di belakang itu selalu disediakan satu ini lubang untuk servis. Jadi saya kasih lihat ya teman-teman, lihat dia punya ada retak atau gimana. Dia pakai drat halus. Kalau yang sekarang punya ya kebanyakan udah nggak ada ini lagi, jangan gitu. Jadi untuk perbaikan jauh lebih sulit. Kalau DVD player udah pasti nggak ada, nggak usah ngomong lah itu. Oke, ini dalamnya itu. Dan kelihatannya masih cukup mulus ya, belum pernah disentuh ini. Solderannya paling sini kelihatan satu, ini udah agak retak. Mungkin kamera nggak terlalu terlihat ya. Sini, nih. Mungkin kamera nggak kelihatan. Coba lihat lagi. Dan ini pun masih bersih. Bagus. Terus saya sangat puas dengan pembelian satu ini di bawah 1 juta nih.
Kalau lihat di marketplace yang lain yang jual rata-rata sampai 2 jutaan. Yang kondisi baik ya. Ini dalam kondisi nggak baik. Nah ini juga retak di sini. Satu ini. Jadi biasanya kalau cara saya kerja, saya solder ulang semua, ditambahin pakai yang 0,3 punya. Ya. Itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya perlihatkan. Pantas dia punya kata orang itu terasa 40 watt, terasa bisa 60 sampai 70 watt katanya. Ternyata ininya nih pengaruhnya nih. Salah satu pengaruhnya nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? 15.050 volt. Jadi kalau ini mau ditambahin, biasanya kalau saya upgrade tambahan ini, kalau ini masih bisa dipakai ini ditambahin di sini, taruh di sini, pakai kaki, satu kaki tambahin di sini, terus pakai kabel jumper ke sana. Cuma kondisi kayak gini 15.000 udah cukup, melebihi dari 3 kali lipat dari kebutuhan. Umumnya hanya 1:100 ya. Arti kata 1 watt itu 100 mikro. Kalau ini 40 nya saya 4.000 saya udah cukup. Tapi ini sampai 3 kali lipat ini. Hampir 4 kali lipat. Makanya nggak heran katanya ini bassnya kencang segala macamnya, bagus suaranya. Salah satu pengaruhnya dari situ. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Dan kelihatannya ini ada, kalau saya udah lihat dia punya service manualnya ya. Ini sepertinya ini fuse resistor. Dia tertulis ini fusible resistor. Jadi kalau misalnya ada kepanasan nanti dia bisa naik turun, itu selalu bikin masalah tuh. Kalau umumnya kalau saya perbaikan ini, saya selalu ini ganti, nggak perlu pakai pikir lagi, ganti yang nilai yang sama tapi tipenya metal film yang 1% punya, produk Taiwan ya. Oke, saya rasa ini aja cukup bagus, rapi, dan ininya sayang tidak ada ini ya, dia punya remote-nya tidak ada, dan coba cari-cari di internet agak sulit yang tipe ini, untuk bisa dapatkan tipe ini agak susah ya. Saya coba pasang kembali, nanti kita ini akan saya coba goyang-goyangin itu. Oke, coba lihat. Ya, saya onin. Cepat dia ini. Ada suara dengung di sebelah kiri sini. Sebelah kiri ada dengungnya. Nah, sebelah kanan sunyi senyap. Nah, jadi betul masalahnya di sini atau di sini. Pengaruh belum. Oke, saya coba nyalakan dulu. Ya bunyi gitu, itu suara ini statis listriknya itu.
Biasanya kalau kayak gini ini dia punya ininya, kapasitornya nih. Tuh. Begini aja dia kerosokan di sebelah. Kalau sebelah sana enggak. Mungkin dia punya manusia hanya ini. Kalau nggak solderan dia punya ini R-nya. Ini sebelah mana ya ini ya? Nah, di sini enggak. Ini kelihatannya enggak. Kayaknya hanya solderannya nih. Biasanya kalau bermasalah begini aja dia ini akan bunyi nih. Ini enggak. Ya. Oke, jadi itu langkah perbaikannya itu akan dibuatkan pada video tersendiri. Jadi ini ada video unboxing, penampakan di dalam dan tes. Ya. Kondisi bunyi ini. Tambahkan bassnya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya yang bisa saya perlihatkan. Dan ininya hanya kotor, perlu pembersihan. Dan ini terus terang nih sudah di treatment dengan sangat bagus nih. Toloidnya dikasih sealing. Nah, ini juga. Ini paling-paling dikasih heatsink lagi kalau mau tambahin. Cukup panas nih. Ini yang panas. 4 biji ini kayaknya drivernya kan. Ya, ini drivernya dia kasih ini. Kasih heatsinknya. Oke, saya rasa itu aja. Cuma ininya satu. Relay speakernya satu. Terima kasih teman-teman semua atas kesabarannya untuk nonton dari awal sampai akhir ya. Dan rata-rata video yang saya buat ini agak lama karena saya tidak pakai edit. Mohon dimaklumin ya. Oke, makasih. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesabaran teman-teman semua untuk dengerin dan nonton dari awal sampai akhir. Beginilah penampakan dalamnya. Dan ini terus terang bagus. Sangat bagus yang tipe ini. Selain suaranya bagus, dia juga konsumsi dayanya tidak terlalu tinggi. Oh ya, konsumsi daya tadi saya lupa pasangin ini watt meternya, jadi nggak ketahuan. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan selamat lebaran buat teman-teman semua yang merayakannya ya. Bye.